Ya Allah, saya jadi sedih deh Pak. Oh, Bapak Presiden yang saya sayangin, yang saya cintai. Saya Jubaida, letak tanah saya di Jalan D. Panjaitan nomor 1, samping kantor Samsat Jakarta Timur dan seberang kantor Kecamatan Jatinegara. Saya mohon Pak, dengan sangat Pak. Saya ini memiliki semuanya Pak, surat-surat saya ada di Bank BCA. Saya kena korban mafia tanah Pak, saya selalu dibolak, dibalik, diputer Pak. Saya udah dilaporkan, udah beberapa kali zamannya almarhum suami saya udah di Mabes, saya udah 2 kali dilaporkan di Polda Pak. Sekarang saya ditersangkakan lagi Pak oleh mafia tanah itu loh Pak. Saya mohon banget Pak dari penegak hukum maupun Bapak Kapolri. Pokoknya ya saya manusia biasa dan saya rakyat biasa yang nggak ngerti apa-apa Pak. Saya bilang gitu kan. Jadi mohon sekali dengan Bapak Jokowi Pak. Saya selalu sayang sama Bapak kok. Dari kapan-kapan pun saya sayang, saya tetap mendukung Bapak. halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, mafia tanah merajalela. Ini sudah berulang kali saya suarakan dalam podcast saya. Saya beberapa waktu yang lalu sudah menghubungi para korban, termasuk anak korban. Yang terakhir saya wawancarai adalah anak dari Bapak SK Budiarjo, Ketua Forum Korban Mafia Tanah, yang ternyata ditersangkakan dan suami istri sekarang masih di dalam tahanan atau penjara. Nah, Presiden sudah berulang kali mengatakan di depan publik, sikat mafia tanah, gebuk mafia tanah, berantas mafia tanah. Dan Menteri BPR ATR itu adalah mantan Panglima TNI, Bapak Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto pun sudah mempunyai kehendak yang sama untuk menindaklanjuti perintah Presiden. Tapi kenyataannya masih belum ada jejak keberhasilannya. Masih saja ada korban-korban yang terjadi karena mafia tanah ini. Nah, salah satunya saya kedatangan tamu salah seorang yang dianggap korban mafia tanah dalam tanda kutip. Sudah hadir Ibu Hajah Jubaidah. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak. Bu Jubaidah, Iya Pak. datang ke saya ke kantor Kanal Anak Bangsa, Iya. mengatakan katanya korban mafia tanah. Betul Pak. Oh, yakin Ibu korban mafia tanah? Yakin Pak. Yakin ya. Iya. Nah Bu, tanah Ibu itu ada di mana? Tanah saya ada di Jalan D. Panjaitan nomor 1 RT 12 RW 06 Cipinang Besar Selatan Jatinegara Jakarta Timur Pak. Oh, Jakarta Timur? Iya Oke. betul. Jakarta. Luasnya berapa? Luasnya itu kalau di PBB 2.637 meter. Oke. Yang kena jalan tol Becakayu 331 meter. Oke. Nah di dalam sertifikat 1.948 meter Pak. Oh gitu. Oke, jadi tanah Ibu sempat kena Kena jalan 2 kali. 2 kali? Iya, Ya. 2 kali Pak. Berarti di bypass itu Bu ya? Ya di bypass betul. Bypass, Dekat Jakarta kantor Samsat Jakarta Timur Pak. Oh, Kecamatan Jatinegara? Kecamatan Jatinegara seberang-seberangan dengan depannya. kantor iya. Nah, ini di Jakarta berarti ya? Jakarta Timur Oke. Pak, betul. Oke, Ibu dulu profesinya sebagai apa? Saya pengepul Pak, kertas bekas. Ibu? Iya. Oh, mengumpulkan dari para Dari pemulung? ya dari pemulung, kita ada beli dari toko-toko. Kami pun sempat mencari di Jalan Cacing tuh Pak. Siapa? Saya. Ibu sendiri? Iya, sama suami Pak. Ibu pernah jadi pemulung? Pernah Pak. Tahun berapa itu? Tahun 84. Sejak merit, masih 84. umur saya 19 tahun. Wow. Ibu jadi pemulung? Pemulung Pak. Tapi sekarang udah nggak kelihatan jadi pemulung nih? Oh, masih. Jadi bosnya pemulung sekarang? Amin ya. Oke. Pokoknya Sampai kita sekarang terus- masih masih Pak, saya masih beliin kardus-kardus dari pengepul-pengepul. kemudian dari disalurkan, pemulung. dijual ke tempat Ke lain? pabrik-pabrik Pak. Oh, Ibu Iya. sudah merintis sudah lama berarti? Sudah Pak, sudah 30 tahun lebih, 34 tahun lebih ya. Oke. Ibu putra berapa putra? Saya putra 3, putri 1 Pak. Oke, sudah selesai semua? Belum, baru 2 yang merit, tinggal 2 Pak. Sudah punya cucu? Cucu 5. Wus, ini udah jadi ibu, jadi nenek sekarang. Iya, sudah jadi nenek ya, betul Pak. Bu Jubaidah, Siap, saya agak miris mendengar cerita Ibu Iya, sebelum Pak. kita podcast tadi ya. Nah,
cerita awalnya seperti apa? Jadi cerita awalnya Pak, itu memang almarhum kan memang sudah tinggal di Almarhum situ. itu Suami saya, Oke, namanya nama? Budi Purnama. Pak Budi Purnama. Iya, Pak Itu Budi Purnama, suami saya. Sudah meninggal? Sudah Tahun? Pak. Tahun 2013. Oke, lanjut. Dari sebelumnya itu kan memang sudah di situ Pak, sudah menguasai lahan itu, bahkan ada surat garapnya dari 1947 dari Pak Haji Bongkot kan, namanya tuh Pak Haji Barudin, cuman panggilannya Bongkot mungkin karena memang sudah tua kali ya. Nah akhirnya kita tuh oper garap Pak dari anaknya Pak Haji Bongkot tersebut, ada surat-surat jelas awalnya itu ya? Iya awalnya. Okay. Kami sudah bayar IPEDA dari tahun 79 sampai PBB ya, sampai sekarang pun masih atas nama Budi Purnama, suami almarhum saya Pak. Nah di tahun 1987 Pak, saya dapat penggantian tol Cawang Priuk. Oh jalan layang itu? Iya jalan layang. Oke itu. Waktu zamannya Bu Tutut. Mbak Tutut. Ya. Nah itu saya dapat Pak, itu kan pemerintah yang bayar. Waktu itu saya belum memiliki sertifikat Pak, hanya saya sudah bayar IPEDA. Tapi dikasih juga? Dikasih Pak, atas nama almarhum tuh Budi Purnama kan suami. Nah itu dapat, saya ngambilnya itu di wali kota Pak. Jakarta Timur? Ya Jakarta Timur, dapatnya 9 juta sekian, dipotong pajak sisanya berapa gitu kan. Nah sudah. Nggak taunya Pak, di tahun 1999 tiba-tiba ada surat gugatan dari Jakarta Selatan pengadilan. Tapi lokasi Ibu Jakarta Timur? Jakarta Timur betul Pak. Nah saya kaget dong gitu. Kok ini kok bisa ada yang menggugat? Katanya tanah tersebut sudah dijaminkan oleh Pak Indarto Budiman yang sudah almarhum juga sekarang. Nah katanya dia tuh punya utang di Bank Sejahtera Bank Umum waktu itu. Karena memang saya juga tidak merasa menjaminkan lahan tersebut, akhirnya saya lawan nih Pak di Pengadilan Jakarta Timur. Nah, tahun 2020 saya mengalahkan Bank Sejahtera 2000 ya tahun 2000. Nah, itu saya bisa dikabulkan karena memang data-data pemilikan saya kan menang berarti. Menang. Tahun 2000 Pak, saya ada putusan PN. Masih ada almarhum ya? Masih. Oke. 2000 kita menang PN, 2002 juga kita PT juga menang sampai ingkrah Pak. Di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ingkrah. Nah, dari ingkrah itulah kita 2004 ya Pak 2006. Nah, lalu di 2006 itu saya mengajukan sertifikat Pak. Atas nama tanah itu dan atas namanya almarhum kan Budi Purnama waktu itu kan. Nah, itu kita data-data pemilikan saya yang saya miliki saya kasih semua dan putusan ingkrah dari Mahkamah Agung yang sah benar-benar itu milik Budi Purnama pada saat itu. Nah, akhirnya saya diinstruksikan dari BPN tersebut, Ibu harus ada bayar. Namanya tuh bayar pajak apa gitu kan ya. Nah, di situ tulis namanya SSB Pak. Nah, kebenaran kami sendiri yang membayarnya Pak 368 juta pada saat itu. Ibu bayar. Jadi kita tuh benar-benar sah dong Pak milik saya gitu. Surat ukurnya gitu. Nah sesudah itu kita bayar semua, penuhin semua. Saya tunggu suruh 6 bulan pada saat itu. Nah, setelah jadi sertifikat 6 bulan, karena saya juga dagang mulai menanjak. Jadi saya tahun berapa itu? Tahun 2006. Keluar sertifikat? Iya, 2007 kita ya? mengajukan, 2007 keluar nih Pak surat. Nah, di 2007 itulah saya juga tahu bulan berapa saya mengajukan Pak ke Bank BCA untuk sertifikat saya. Sebagai agunan? Iya, di agunan. Diterima. Oke. Itu kalau nggak salah prosesnya kurang lebih 3 bulan Pak. Ada penilaian, ada foto almarhum juga. Pada saat itu kan gudang saya juga masih berupa gudang masih berupa gudang belum bagus lah gitu kan ya gitu. Itu ada semua data-data itu PBB apa semua diminta nih sama bank gitu kan. Nah keluarlah itu 2,5 M Pak pada saat itu. Nah setelah kita sudah berarti kita menambah semangat dong dagang saya kan. Kita juga rajin gitu kan, kita ngambil dari toko ke toko gitu kan. Kita bawa truk sendiri Pak. Saya bisa jadi berdua-duaan tuh memang kerja keras saya gitu kan. Akhirnya Pak, setelah itu 3 tahun kemudian almarhum dilaporkan oleh Pak Indarto Budiman. Sama ya, Indarto Budiman dan pengacara Pak Purnama Sutanto Pak. Dilaporkan ke Mabes Polri tahun 2009. Nah, kebenaran juga sama saya nih Pak. Ayo Mak, bawa nih semua data-data saya, bawa semua. Saya di BAP waktu itu sampai 8 jam Pak di situ. Nah, ditanyain,
Kenapa dibikin sertifikat? Ya kan kita sudah tidak ada masalah atas kemenangan loh saya dari Mahkamah Agung Ingkrah. Saya boleh dong mengajukan ke pemilikan gitu kan. Nah, akhirnya singkat cerita 3 bulan apa 4 bulan kita gelar perkara Pak. Nah gelar perkara itu pada saat itu almarhum itu tidak terbukti Pak. Yang almarhum suami saya Budi Purnama itu tidak terbukti. Nah dikeluarkanlah surat SP3 dan pemberhentian penyidikan. Oh oke, jadi ada penyerobotannya nggak terbukti. Nggak terbukti Pak. Akhirnya Baris Krim yang mengeluarkan surat. Iya betul. Nah sesudah itu berarti kan sah dong milik saya lagi, dari BPN pun juga mengeluarkan surat bahwa ini milik Budi Purnama. Ada Pak suratnya gitu kan. Nah sesudah 3 tahun kemudian almarhum kan sakit tuh Pak, meninggal lah di tahun 2013. Karena sertifikat itu memang yang menjadi jaminan di Bank BCA, sehingga dari orang BCA itu pada saat itu namanya masih Pak Sendi kan. BCA mana? BCA cabang Sunter Pak, Danau Sunter Jakarta Utara kan gitu kan. Bunda katanya ini kan Bapak kan sudah tidak ada, jadi harus penggantinya nih Bunda sama ahli waris katanya. Oh ya sudah, jadi Bunda harus mengurus ahli waris juga katanya. Saya mengurus Pak di Pengadilan Agama. Sudah ada saksinya juga Bu Haji Ale sama Pak almarhum, sekarang almarhum Pak Haji Ale. Sudah jadi saksi, saya buat data semua. Kira-kira 3 bulan Pak menjadi ahli waris dong saya dan anak-anak keempat ini kan. Sudah, nah terus kreditnya juga dipindahkan kepada saya Pak. Oke, jadi kan saya yang nanggung kan ahli waris kan. Nah sesudah itu tahun 2014 saya dilaporkan kembali Pak. Oleh Hindarto Budiman dan Purnama Sutanto sebagai pengacara yang sama, dengan lahan yang sama, objek yang sama kan Pak. Ke Polda. Unit 2 Arda ya kalau nggak salah. Polda Metro Jaya. Iya, saya sebagai saksi pada saat itu. Nah, saya datang nih Pak. Saya bawa semua data-data kepemilikan, hanya yang tidak asli itu sertifikat aja karena masih di BCA kan Pak ya. Sampai sekarang tuh kita masih menjadi agunan di BCA itu. Ini ditanyain. Nah, pertanyaannya itu juga sama Pak dengan yang di Mabes Polri. Dengan siapa orang BPN-nya, di mana suratnya gitu. Itu nggak penting juga siapa orang BPN. Ya seharusnya sih memang nggak penting ya. Tapi kan memang nah akhirnya saya bilang Pak, saya di BPN kan saya nggak ngerti orangnya, saya nggak mungkin nanya-nanya dong. Yang penting kepemilikan saya atas keputusan dari Mahkamah Agung yang sah, pemilikan yang lain pendukung-pendukung lainnya saya miliki. Saya bilang tentunya BPN juga tidak ragu lagi kan dan untuk dikabulkan. Iya kan pasti dikabulkan kan 6 bulan kemudian. Nah akhirnya udah kayak gitu saya dipanggil 2 kali. Nah kedua kalinya itu saya dipanggil itu tahun 2014 Pak. Nah udah 2014 itu kan klarifikasi sekali. Klarifikasi kedua kalinya karena saya pada saat pertama saya juga nggak bawa kartu keluarga, jadi atas dari Bapak penyidik Polda itu, Bu Haji nanti bawa kartu keluarga ya katanya sama sertifikat yang asli. Pak, yang asli kan di bank, saya belum bisa bayar di bank, kan nggak mungkin dong ada di tangan saya gitu. Oh ya sudah, akhirnya saya datang lagi ke sana, kita tanda tangan, begitu tanda tangan, Ibu Haji tunggu ya, kata oke saya tunggu. Nah nggak lama Bapak Kanit, dia manggil saya Pak di ruangan tuh. Bu Jubaida katanya, oh ya dipanggil tuh sama komandan, kata, oh ya siap gitu. Nah kebenaran itu kan masih anak-anak Pak, pantaran anak saya. Jadi saya manggilnya adik aja. Saya tanya udah berapa lama enaknya jadi penyidik, saya gituin. Saya kan orang suka bercanda ya Pak ya gitu. Akhirnya, Ibu orang Betawi? Saya Indramayu Pak, orang kampung saya. Makanya saya gak ngerti hukum, makanya saya gitu kan. Nah ini tanya, Bu katanya, itu tanahnya saya beli aja katanya. Dari Pak Kanit tersebut, masih ada kok fotonya di saya, WA-nya masih ada. Oh Pak Kanitnya mau beli? Iya mau beli, malah ngomong kayak gitu. Ya Dek gak bisa, ini kan punya milik almarhum suami saya, anak saya masih yang kecil loh ya. Belum butuh biaya kuliah, yang lainnya. Ya nanti saya bantu doa aja. Ini benar-benar nih pas saya nggak mengada-ada. Ya bantu doa mah alhamdulillah terima kasih. Tapi kan kita perlu karyawan saya bagaimana kalau dibeli itu kan kita tulang punggung Pak tempat itu. Kita bisa mengcover utang-utang saya, bisa mengcover kita gaji karyawan dari 200 orang itu. Macet di BCA? Nggak pernah Pak, alhamdulillah belum pernah macet waktu itu karena memang ada COVID aja kan. Akhirnya di situ aja Pak udah diem sekak tuh. Saya nggak dipanggil lagi. Oh nggak berani lagi? Nggak dipanggil lagi, udah. Saya juga nggak menghentikan, saya juga nggak ngomong lagi karena saya nggak ngerti. Pokoknya pada intinya itu milik saya dan surat itu ada di BCA. Saya taunya itu aja Pak, karena saya sendiri yang membayar ke pemerintah, saya beli juga gitu kan. Akhirnya sudah kayak gitu. Begitu tahun 2017
itu saya ada panggilan surat undangan dari Kelurahan Cipinang Besar Selatan. Kebenaran saya juga menjadi ketua RT. Ini ketua RT? Ketua RT Pak, dari tahun 88 sampai dengan 2018. Ketua RT di situ. Jadi kan saya tahu kepemilikan itu siapa kan tahu. Yang saya tahu itu pemilikan punya Pak Haji Bongkot. Saya nggak kenal dengan nama Erna Eman Budi, dengan Hindarto Budiman, dengan Pak Purnama Sutanto. Saya pun tidak kenal Pak, karena saya ketua RT. Nggak ada di situ memang? Ya? Nggak ada di warga Nggak ada di situ Pak. PBB aja sampai saat sekarang masih atas nama almarhum saya, Pak Purnama Budi Purnama, almarhum suami saya Pak, sampai sekarang. Nah akhirnya Pak, setelah udah jadi kayak gitu kok jadi saya bilang kok jadi punya dia gitu loh. Pas saya kan bingung ya gitu. Ibu dipanggil dulu. Nah dapatlah dari kelurahan, Bu RT katanya. Nah itu namanya waktu itu sekretaris RT-nya namanya Pak Dedi. Mau dapat penggantian tol beca kayu nih katanya. Wah ini tajir nih katanya. Ya tenang aja saya bilang gitu kan. Tapi siap-siapin data-datanya. Iya Pak siap. Terus bikin katanya surat tidak sengketa. Udah Pak Dedi aja yang bikin, saya mah tinggal tanda tangan. Kan atas dari lurah. Pak Dedi sekretaris kelurahan. Oh, sekarang sudah pensiun. Oke. Sudah pensiun. Akhirnya saya dipanggil lah Pak, bawalah anak-anak. Suruh bawa surat-surat, ditanyakan juga Pak, tapi ingat ya sertifikat saya masih di BCA. Oke, nggak apa-apa Bu Haji bawa aja. Saya bawa nih Pak, kartu keluarga apa semua saya bawa. Nah, ini tanda tangan di papan bor. Di situ ada orang yang pengadaan tanah maupun dari yang BPN. Tapi waktu itu ketua BPN-nya masih orang yang lama. Saya lupa dia namanya siapa, belum Pak Unu ya Pak pada saat itu. Saya tanda tangan tuh, Ibu bener ya katanya lokasinya di sini, kenanya sekian meter. Oh iya Pak bener. Enggak semua kena ya? Enggak, cuma 331 meter Pak, aja. bagian depannya aja. Untuk tiang panjang kali? Iya betul, Untuk itu aja. Nah akhirnya sesudah itu minggu depan nanti dapat gantian ngambilnya di BPN. Nah saya sempat ngomong tuh sama Pak Dedi, kalau tahun 1987 almarhum dapat ngambilnya di wali kota deh. Kok ini BPN? Yang nggak tahu lah, saya nggak ngerti gitu. Oh ya sudah oke, pokoknya Ibu minggu dapat depan. penggantian berapa waktu itu? 9,7 M Pak. Oke. Iya itu kan. Nah lalu udah kayak gitu minggu kedepannya saya mau hadir. Nah Pak Dedi tuh telepon, Bu Haji itu nggak jadi minggu ini ya karena ketua BPN-nya ganti. Kepala BPN? Iya kepala BPN-nya katanya ganti. Mungkin masih sibuk. Oh ya sudah Pak tidak apa-apa. Tapi saya bilang pemberitahuan berikutnya tolong Pak dikasih waktu. Karena itu kan kita harus minjem surat sertifikat asli sama BCA. Nah saya bilang oh ya katanya gitu. Nah akhirnya saya jadilah Pak. Saya bawalah surat orang BCA. Sama anak saya juga dibawa. Semua data-data saya bawa BPN semua. Jakarta Timur. BPN Jakarta Timur di lantai 4 kalau nggak salah sih pada saat itu. Itu saya ingat tanggal 23 bulan 4 2017 itu. Saya ke sana semua karena memang ngantri sehingga saya jadi dapatnya malam waktu itu kan. Kan ada Pak Jigio, ada Wijaya Aspal, ada toko genteng lah di situ. Pokoknya dapat semua lagi. Kita ketawa-tawa lah semua di situ kan gitu. Akhirnya Pak begitu giliran saya nih. Pak, saya bilang anak-anak saya tuh digelisah. Dia anak-anak saya suruh tanda tangan nih Pak anak saya tiga-tiganya. Karena saya mewakilin saya yang kecil. Nah, oh yang kecil di bawah umur? Iya masih bawah umur, jadi kita masih pakai akte kelahiran ya Pak pada saat itu kan. Nah ini giliran saya, Pak Unu lagi duduk di belakangnya Pak Bambang. Kita berhadapan sama Pak Bambang di meja panjang. Pak Unu tuh maju. Saya mau tanda tangan, kalau Bunda nanti aja tanda tangannya. Karena ada satu surat yang belum. Surat apa lagi? Saya mikir dong Pak. Surat apa lagi ya Pak? Udah pokoknya Bunda cari aja. Udah saya cari deh. Jadi benar ya udah tanda tangan semua. Nah kebenaran Pak pada saat hari itu juga saya dibikin buku rekening di Bank BRI. Kebenaran orang Bank BRI ini juga datang ke situ. Dia juga kenal saya. Saya sampai ngomong Pak saya kan ada nomor rekening sendiri Bank BRI gitu kan. Nggak bisa Bunda jangan dicampur-campur. Jadi bikin tersendiri aja. Saya manut dong Pak. Saya nurut kan ya sudah saya tanda tangan. Malah orang BRI juga ngeledekin asik Bunda dapat nih. Iya saya bilang begitu kan. Udah nih sesudah itu kita dipoto-foto nih sama anak-anak kan. Ada bukan dari orang BPN foto-foto. Jadi ada Pak buktinya kita papan bor juga kita tanda tangan lagi gitu. Semua ada tuh. Nah udah kayak gitu. Saya kan pulang dong, begitu pulang udah anak-anak bilang gini, Mama siapin tuh apa yang kekurangannya, saya cari Pak ceritanya di berangkas. Karena saya juga sedikit banyak saya tahu tentang surat itu, saya cari semua Pak kita tuh. Begitu cari dapatnya kok kita waktu jual beli di kelurahan, koper garap. Saya fotokanlah ke Pak Unu, pada saat itu saya sempat minta nomor teleponnya Pak Unu.
Pak Unu Ibnudin yang selaku ketua BPN pada tahun 2017 ya. Saya kirim lah Pak, tiga-tiganya kan ada 3 transaksi. Saya kirim, tapi Pak Unu langsung menjawab, Bunda bukan ini. Waduh jadi yang mana lagi ya Pak, tapi nggak ada deh Pak, yang ada putusan. Kalau putusan ada saya bilang begitu. Bukan katanya. Nah, minggu depannya lagi saya telepon, Pak Unu tidak mengkonfirmasi ke saya Pak, selalu saya yang mencari Pak Unu saya gitu kan. Pak bagaimana Pak, kita kan BCA sudah tahu, anak-anak juga menanya, Mama tanya jangan lama-lama penggantian tol Becakayu itu Mama, yang lain kan udah dapat semua, kok Mama sendiri belum dapat? Iya, udah dapat semua. Dapat Pak Jigio dapat 2M lebih. Nah terus pokoknya siapa tuh pada dapat semua Pak, kok tinggal saya aja gitu kan. Nah akhirnya udah kaget tuh saya telepon, belum Bunda katanya. Bunda waktu bikin sertifikat dengan siapa ya katanya di BPN. Ya Pak itu kan di loket. Saya nggak memperhatikan namanya siapa. Yang penting saya sudah mengajukan data-data semua apa yang diinginkan oleh BPN untuk kita mengajukan bikin sertifikat, dan saya juga sudah ada bayar ke Tanah Negara itu. Ya saya tidak menanyakan. Saya dikasih tanda terima. Bu Haji nanti tunggu ya 6 bulan. Nah setelah 6 bulan karena memang itu atas nama almarhum sehingga bukan saya yang ngambil, jadi almarhum lah. Nah begitu almarhum sudah diambil saya dikasih tahu saya, Mama ini sertifikatnya. Aduh iya Pak, kita ajuin aja deh ke Bank BCA. Kebenaran ada yang nawarin BCA itu. Nah tetangga rumah yang di Jatinegara gitu. Pak udah ada sertifikatnya baru jadi no katanya gitu. Udah Pak ajuin aja katanya. Bapak kan banyak nih kardus-kardus katanya gitu kan. Supaya lebih banyak lagi penjualnya. 2007. Nah saya jaminkan prosesnya kira-kira 3 bulan Pak. Pemotretan apa penilaian segala. Nah kita tenang loh Pak, kita juga jadi rajin kan, pokoknya kita nggak kenal lelah Pak, dari pagi sampai pagi lagi Pak saya di situ, nggak pernah pergi kemana-mana, selama berpuluh-puluh tahun Pak saya tinggal di situ, anak saya kedua saya lahir di situ Pak, ngelahirin di situ, di tempat pool kardus Pak, itu kan ada tukang celengan, ada tukang yang mikrolet gitu kan di situ, belakangnya juga tukang pemulung, kebenaran warga saya di situ. Tinggal di situ Pak. Oke. Tinggal di situ. Kembali ke 2017. Nah, 2017 Pak. Begitu 2017 Pak, kok kita begitu Pak Unu itu minggu ketiga belum Bunda katanya. Malah Pak Unu ya, Bunda katanya. Yang ngurusin sertifikat pada saat Bunda bikin itu orang sudah meninggal. Jadi kan saya ngomongin ada ketus ya Pak. Pak bukan urusan saya kali meninggal atau tidaknya, yang penting ini sertifikat saya udah di BCA, saya bilang begitu kan. Udah sah. Ya udah sah kan gitu kan. Dan pasti BCA sudah mengecek semua. Sudah Pak, pastilah Pak. Orang HT 5 kali Pak. Mas saya sih sertifikat saya bodong kan nggak mungkin. Iya dong. Nah akhirnya udah kayak gitu Pak. Begitu minggu ketiganya berarti hitungannya 27 hari dong ya. 27 hari saya tiba-tiba datang langsung. Saya tanpa permisi lagi langsung sama Pak Unu langsung ke BPN sama pengacara saya nih gitu kan. Kebenaran pengacara itu kan legal di dalam perusahaan saya Pak. Waktu saya sudah PT Pak. Ceritanya nih sudah kerenan dikit lah gitu. Kalau dengan pemulung gitu kan. Nah, saya bawa lah PT. Direktur utama udah. Ya saya kemudian komisaris Pak. Tapi komisarisan bukan beneran gitu kan. Nah ini udah kayak gitu nih Pak. Saya datang ke sono. Nah saya tanya nih Pak bagaimana Pak. Biasanya udah nanyain. Ketemu Pak Umu? Ketemu. Kelihatannya dia baru sampai, masih beberes meja sih. Saya masih ingat kebayang-bayang aja sampai sekarang nih. Saya bilang, tapi nggak tahu Pak Unu bagaimana ingat apa tidak sama saya gitu kan. Akhirnya begitu dengan lantangnya kayak orang nggak punya dosa, saya juga pada saat itu nggak ngerti. Pak bagaimana tagihan saya itu bayaran saya, anak saya udah nagihin, orang BCA juga udah nagih. Karena orang BCA udah tahu Pak, orang BCA pada saat menyaksikan sampai pulang malam kok Pak. Diharapkan dilunasi gitu. Iya gitu kan. Nah akhirnya udah kayak gitu, Pak Unu itu bilang pada Tanah Bunda udah ada yang menggugat. Sampai saya nih lah dari tangan begini sampai jadi gimana Pak tagihan saya itu sampai saya begini Bang. Ya nanti dikonsignasikan ke pengadilan, siapa yang menang itu ngambil di pengadilan. Akhirnya saya bicara nih sama Pak Rosdiono Saka, selaku pengacara saya. Pak jadi bagaimana? Ya udah kita lawan katanya gitu nih kata Pak Rosdiono. Jadi kita ya udah Pak pulang nih, saya nggak banyak tanya lagi pada saat udah Pak makasih banyak ya saya pulang. Nah langsung pulang kita urusin lawan itu, ternyata saya di NO Pak tahun 2018. Nah, lawannya siapa? Lawannya ya itu tadi Pak Hindarto Budiman. Itu yang kaitan sama Polda tadi itu? Iya, sama pengacaranya Purnama Sutanto. Berarti udah sekian tahun ya? Ya dari tahun 99 udah 2014 kan 27 tahun Pak. Bukan di 2014 kan di Polda. Iya di Polda. Itu mungkin kaitan sama itu ya? Masih Pak. Masih kaitannya. Jadi yang itu aja dibulak dibalik gitu loh Pak. Itu aja kan. Ibu di NO di MA. Ya di NO. Nah setelah di NO, nah
Begitu di NO kan kita memang kan katanya kurang pihak. Saya juga tadi kan nggak nanya nggak apa. Nah tiba-tiba di tahun 2019 ada dari pengadilan Pak membawa surat untuk eksekusi. Di tanah ibu itu? Iya, kebenaran pada saat itu saya saya tidak di tempat, saya masih di rumah. Keadaan saya. Akhirnya yang karyawan saya namanya si Rosmala itu, Mbok, katanya saya kan dipanggilnya Mbok gitu. Mbok, ada surat nih katanya dari pengadilan. Surat apa Ros gitu kan? Katanya mau dieksekusi, enak aja gitu kan kita. Nah, saya telepon Pak Rosdiono Saka pada saat itu. Saya telepon, Pak, ini kok ada surat mau eksekusi di gudang saya gitu. Jawabnya dengan enaknya nih pengacara saya. Ya ibu siap-siap aja, paling dikasih waktu 1 bulan. Saya apa adanya loh Pak. Gitu. Jadi saya di situ nangis. Saya panggil anak saya nomor 2 kan. Mas ini gimana? Kok Pak Diono ngomongnya kayak gitu sih Mama? Katanya gitu. Tunggu, Dia bilang gudang itu begitu. tanah itu dijadikan gudang ya? Iya ada gudang ada rumah Pak. Oh, oke. Jadi ibu kan tinggal di situ? Ya, Ibu nggak tinggal saya di situ? pindah di situ dari tahun 89 Sampai sekarang saya pindahnya di Jatinegara. Tapi kalau dari situ 84 sampai dengan 1988. oke. Saya di situ gitu kan. Karena ibu di rumah sendiri. Iya di rumah sendiri, tapi kan kita aktivitas tetap di sana Pak, kita Deket ya, dagang. nggak Deket jauh cuma 15 menit lah Oke. dari rumah di situ. Nah, sudah seperti kayak gitu akhirnya anak-anak kok Pak Diono ngomong kayak gitu ya Mas sebagai legal kita. Kebenaran dia kan legal kita di dalam PT kita kan Pak gitu. Nah, akhirnya ya sudah. Nah, kita nih bagaimana gitu ya. Akhirnya kita konsultasi lah dengan pengacara yang terbarunya lagi. Ibu ganti pengacara? Ganti pengacara Pak Parlin Sinaga waktu itu. Kemudian kan temannya Bapak yang sekarang kan maksudnya kan. Nah akhirnya kita konsultasi kok bisa begini katanya. Terjadilah eksekusi nih Pak di tahun 2019. Eksekusi ya? Ya tapi saya bisa menyangkal. Oke. Kita nggak boleh lah, gagal lah. Oke. Semua karena memang waktu itu yang Pak Erwin itu dia minta bantuan dari Pak Kapolda ya. Pak Gatot kalau nggak salah, ini kan punya istri saya gitu kan. Akhirnya tuh dibubarkan Pak. Rupanya dari pihak lawan tersebut ini, dari Pak Hindarto Budiman yang almarhum dan Pak Purnama Sutanto itu yang sebagai pengacaranya, dia tetap berusaha Pak. Di tahun berikutnya beda 3 bulan, di tanggal 27 sebelumnya itu datang dulu surat nih, hanya dikasih 1 minggu Pak pemberitahuan gitu kan. Di tanggal 27 bulan 2 2020 harus dieksekusi. Itu terjadi Pak, eksekusi terjadi. Sampai kita bisa keluar dan saya juga ditarik-tarik, ada polwan di situ 5, sampai saya biru semua tangannya. Ibu nggak melawan waktu itu? Saya tidak bisa melawan, orang melawan juga udah tarik polnya dipaksa. Banyak mereka bawa orang? 1000-an lebih Pak. Oh banyak kali. Banyak. 1000-an lebih, pokoknya ada polisi, ada tentara, ada satpol PP, ada pemuda, apalah pokoknya penuh. Seolah-olah saya yang mafianya Pak. Pada saat itu sedih nggak coba Pak? Ditarik-tarik saya sudah mawak-mawak mulut saya. Jangan masuk ke lahan saya, ini punya saya bayar pajak ini. Nggak ada Pak satu pun yang membela saya pada saat itu. Sampai karyawan saya kan narik anak saya tuh, dimasukkan di mobil penjara yang sudah disiapin Pak di depan itu di Jalan Gede Panjaitan. Itu ditutup Pak. Sampai tetangga dari Jatinegara aja dia mau nengok. Karena saya kan di situ kan sebagai kita ketua masjid juga Pak. Kebetulan saya juga kan bangun masjid sebelah rumahnya atas nama itu almarhum dulu membangun masjid Pak. Budi Purnama itu kan. Jadi dia tuh mungkin merasa hibah, kasihan saya ada punya musibah gitu. Nggak boleh masuk Pak. Nggak boleh katanya. Jadi saya cuma berempat doang. Ada pekaryawan saya 2 orang, begitu narik anak saya nggak boleh. Tetap kita kan ada pintu gerbangnya tuh Pak. Itu tetap kita ditarik Pak. Bilangnya di situ Pak Bu Polwan itu, saya menyelamatkan ibu. Ibu bukan menyelamatkan ibu, bukan menyelamatkan saya. Ini punya saya gitu. Saya nggak apa-apa, mati pun nggak ada masalah saya gitu. Saya teriak-teriak di situ kan. Ada TV One juga masuk semua kan di situ. Akhirnya terjadilah Pak sampai pengosongan. Dari jam 8 sampai dengan jam 4. Di situ ada namanya Kabak Op, namanya Pak Aris. Polres Jakarta Timur. Dia nungguin Pak dari sama yang Pak Kapolsek ya, sama Kapolsek juga masih ada di situ nungguin. Orang itu Pak petugas segitu banyaknya tidak ada yang nolong saya. Dan dia tidak bergerak Pak dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Karena memang kita juga barang banyak Pak, kardus-kardus kita banyak. Belum lagi file-file data-data semua yang ada di saya kan juga banyak Pak gitu. Begitu yang Pak Aris itu, yang Kabak Opnya, saya cuma hanya bisa nangis Pak di depan kantor saya nggak bisa ngomong, nangis aja saya di situ deh pokoknya.
Akhirnya udah jam 4, ini udah jam 4, cepetan ya. Kalian kalau nggak cepet-cepet saya penjarakan semua kalian. Sampai segitu kata Pak Aris. Kabak Op. Kabak Opnya itu? Iya. Aris siapa? Pak Aris siapa? Pokoknya panggilnya Pak Aris aja. Pokoknya Aris aja gitu kan. Terus? Nah akhirnya saya udah nggak bisa apa-apa. Ya udah deh akhirnya kita pulang lah, masih banyak sebagian. Tapi kita udah bikin surat permohonan bahwa kita harus bisa dong. Karena kan barang-barang saya kan masih banyak Pak di situ. Oh, belum bisa terangkut semua? Iya belum terangkut semua. Mesinnya aja kan gede Pak. Mesinnya aja itu waduh gitu ngangkatnya pakai kre Pak. Mesinnya ada 2 lagi yang gede. Mesin apa? Mesin buat ngepres. Yang bisa 700 kilo per bal. Oke. Itu Pak gitu kan. Akhirnya tuh Pak, wah udah pokoknya barang kita morat-marit udah kemana-mana, kita pulang aja gitu. Udah dari situlah kita kayaknya udah patah semangat gitu kan. Kebenaran kan yang di gudang itu kan kita bisa cover utang Pak. Apa nggak sedih? Itu waktu tanggal segitu kan udah mulai Covid Pak. Udah mulai Covid masuk Depok kan. Itu Pak itu. 2020 iya Pak sudah mulai Covid. Nah udah kita dieksekusi tambah Covid. Jadi saya macet, saya nggak bisa bayar di BCA. Barang-barang itu keluar semua? Barang semua Pak. Kita Ibu sampai pindahkan kemana? di gudang yang di tanah yang lahan Pak, lahan kosong. Ibu punya di tanah? Cilodong ada Pak, yang di Cilodong ada. Cilodong juga. Memang ada dulu kan almarhum beli juga. Gitu. Ya, cuman kan belum digunakan Pak kita Jadi gitu. pindahkan ke sana. Pindah ke sana itu Pak, udah pokoknya banyak yang hilang lah udah pokoknya deh. Data-data apa juga Singkat udah cerita pokoknya. Ibu dieksekusi. Eksekusi. Nah, Tanah itu dikuasai oleh mereka. iya. Oke. Nah sesudah Tapi kan itu. belum putusan pengadilan ya? Ya dia sih kayaknya udah sih, karena dia kan mengajukan PK kan di 2017. Jadi mengacunya pada surat itu yang warkanya bodong itu loh Pak. Oke, jadi PK-nya dia dikabulkan? Iya dikabulkan dia, 2017 itu dikabulkan, tiba-tiba cuma hanya 2 bulan. Dasarnya dia? Hanya warka? Dasarnya hanya warka yang ditandatanganin, fotokopi ditandatanganin oleh M. Najik Taufik selaku Ketua PLT DKI. Sama Egendom 8353 yang letaknya di Bidara Cina. Oh, tempatnya berbeda sebenarnya? Berbeda Pak. Kalau saya kan di Cipinang Besar Selatan. Nah kalau dia kan mereka juga punya sertifikat. ada sertifikat hak milik Pak, tapi yang atas nama 1972. Mereka? Iya, tapi namanya orang lain, Erna Eman Budi. Oke. Itu Pak. Tapi kan letaknya bukan di lokasi saya Pak. Itu. Kenapa dikabulkan ya? Ya nggak ngerti deh Pak, itu saya juga bingung. Sampai saat sekarang saya juga bingung Pak. Terus Ibu masih jadi tersangka? Masih. Malah sekarang saya dilaporin, digugat kemana udah putusan. Nah dalam putusannya itu kan kurang pihak. Nah itu yang menggugat saya minta ganti rugi itu Pak Purnama Sutanto yang tidak ada kolerasinya dengan saya bingung. Tapi kan saya tetap kita ngikutin ya namanya prosedur hukum ya Pak ya gitu kan. Nah ternyata sampai mediasi pun dia tidak hadir Pak. Saya sempat ngomong sama Pak Purnama Sutanto, Pak, tanggal 31 Mei kan mau mediasi. Tolonglah Pak Purnama tahun 2022. Oh, baru tahun. Baru Pak ya 22. Nanti Bapak bawa ya data-datanya yang aslinya. Milik saya kan ada di BCA. Adu data Pak. Dia bilang di situ mengatakan dengan lantang dan gamblang, waktu itu ada disaksiin orang pengadilan juga namanya Pak Edwin untuk mengatur di tanggal 31 Mei itu kan di tahun 2002 itu untuk mediasi. Dia jawabnya apa? Saya mau bicara dulu dengan Pak Hakim. Nah disitulah saya marah sama Pak Purnama Sutanto gitu kan. Pak, saya bilang, nggak ada kaitannya dengan Pak Hakim. Bapak kan yang menggugat saya untuk ganti rugi. Tanah saya udah diambil sama Bapak. Penggantian juga saya belum dapat. Sekarang Bapak melaporkan saya. Boleh dong saya minta pemilikan Bapak tuh apa? Saya bilang adu data. Malah Bapak bilangnya mau ditanya dulu sama Pak Hakim. Sampai Pak Edwin aja ngomong, Pak nggak apa-apa Pak, ibarat kata kan kita belum berantem katanya, kali aja dari kedua belah pihak itu ada musyawarah yang baik. Enggak, nanti saya ngomong dulu sama Pak Hakim. Itu bener-bener Pak di depan saya ngomongnya. Terus? Nah ini sudah kayak gitu, saya keluar dong, saya ngomong lah sama kan manggilnya Oma Opa nih kita kan. Opa, masa Pak Purnama Sutanto saya minta data kok dia bilang katanya mau bilang sama Pak Hakim dulu. Nah ini dia ngomong tuh si opanya kan, waktu Menko Polhukam nggak diundang kok, kenapa yang hadir dia gitu loh Pak. Itu berantem Pak sampai di lapangan pengadilan Jakarta Timur waktu itu. Nah akhirnya sampai
kita mediasi kan. Besokannya tanggal 31 nggak datang Pak. Dia pakai pengacara lagi, padahal dia kan seorang pengacara gitu. Jadinya sampai 3 bulan lebih tidak ada keputusan yang baik Pak untuk mediasi tersebut sampai persidangan kembali. Nah, persidangan kembali baru kemarin dibacain tanggal 16 bulan Februari 2023 kan. Oh, berapa hari yang lalu? Iya baru Pak, iya. Nah di situ bahwa penggugat kurang pihak karena kan saya Pak Purnama Sutanto dianggap kurang pihak. Iya kurang pihak karena saya kan satu lokasi Amparan itu kan punya saya, punya Ibu Silvi Anis, dulu tuh punya papahnya kan Anis Muhammad. Nah di belakang tuh masih ada warga Pak, masih ada 77 kakak warga saya masih tinggal di situ. Nah itulah kurang pihak Pak. Terus? Nah, ini ya sekarang kita di sono masih proses di pengadilan, tapi Pak Purnama Sutanto juga melaporkan saya di Polda Pak. Atas putusan yang kita waktu di tahun 2021 dikabulkan itu kan, PN yang kita membatalkan sertifikat Erna Eman Budi kan. Nah itulah Pak yang jadi buat mengacu ke dia Pak Purnama Sutanto melaporkan saya di Polda. Katanya saya memasukkan data otentik. Itu Pak, saya bingung yang mana ya, nggak taunya putusan itu Pak tanggal 25 bulan Maret. Memalsukan apa? Nah makanya saya juga bingung sampai sekarang. Orang saya data-data saya valid gitu. Ibu udah kan. diperiksa sama Polda? Sudah 2 kali klarifikasi. Saya sudah jelaskan sama Bapak penyidik Pak. Ini kan kita lagi menjalankan sidang perdata atas gugatan dari Pak Purnama Sutanto. Saya bilang, kok saya dilaporkan kembali? Nah kata Bapak penyidiknya, Bu nanti kita cek forensik. Kata, oh iya Pak adu data ya Pak. Saya bilang begitu, saya bingung loh Pak. Saya bawa semua Pak, fotokopi saya kasihkan semua ke Pak penyidik. Sampai kita peta yang dari Balai Harta aja saya kasihkan Pak. Saya saking pengen tahu antara Cipinang Besar dan Bidara Cina itu letaknya di mana? Ternyata jauh Pak. Di sini Bidara Cina, di sini Cipinang gitu loh. Ada Pak saya tuh sampai saya minta, aduh kita nih harus membuktikan apa sih gitu kan. Jadi saya sampai waktu kan masih. Jadi berita terakhir Ibu masih itu ya, masih dianggap yang pihak sana penggugat itu kurang pihak. Iya kurang pihak. Itu yang terakhir. Iya terakhir. Tapi Ibu masih tersangka waktu itu. Yang tersangka ini di Polda. Belum selesai. Belum Pak. Ibu belum tersangka itu. Belum, masih saksi sih. Saksi terlapor ya. Ya saksi terlapor. Nah kemarin sih ada undangan di tanggal 14 Februari karena saya juga dulu tahun 2021 saya ada bikin surat untuk bantuan hukum ke Satgas Mafia Tanah. Jadi saya kemarin juga dipanggil Pak, alhamdulillah sudah diterima sama Bapak Kapolri gitu. Kapolri langsung? Iya, melalui suratnya karena kan kita ke Mabes kan gitu. Jadi saya dipanggil karena kita ada surat dukungan dari Pak Menko Polhukam. Sebelumnya kan saya minta perlindungan juga Pak, gitu kan. Karena saya kan memang kita juga orang awam, saya juga tidak mengerti hukum gitu kan. Akhirnya saya minta perlindungan lah. Nah akhirnya diterima Pak surat saya tahun 2021. Nah datangnya itu tahun 2022. Nah kemarin kita sudah klarifikasi sekali, begitu kedua kalinya saya dipanggil. Kemarin saya sudah di BAP sama di Satgas Mafia Tanah Pak. Sudah gitu kan, yang ditanyain keterangannya ini memang milik saya bilang gitu. Bu Jubaidah, dari cerita yang panjang tadi ya, sebenarnya apa yang Ibu simpulkan ini? Ya saya sih berharap, saya kalau udah kena simpul gitu saya sedih deh Pak. Karena saya kan gak punya salah Pak, masa saya mau dipenjarain sama Pak Purnama Sutanto, saya salah apa gitu loh Pak. Sedangkan sertifikat saya ada di BCA. Ya. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang Pak, sertifikatnya sampai sekarang gitu loh. Ibu masih bayar juga cicilan? Saya nggak bisa bayar Pak, karena kan sudah ditutup. Yang usaha yang paling besar itu kita buat ngidupin tukang gerobak-gerobak. Kan anak buah saya kan tukang gerobak Pak, yang semuanya menengah ke bawah Pak. Kalau bukan saya ngurusin siapa tukang gerobak? Tapi Ibu komisaris PT ya, PT-PTan lah, PT sendiri Pak, ceritanya biar rada kerenan lah gitu kan. Ya tetap aja tukang sampah sih Pak gitu. Oke, Pak. Ibu, saya mengerti ini masih dalam proses penanganan dari Satgas Mafia Tanah. Iya, masih Pak. Sama
ada di Bapak Wasidik juga Pak, kebenaran Karo kemarin. Wasidik. Iya, saya juga udah datang 2 kali dengan Pak Sugeng. Nah Pak Sugeng juga nanya, Ibu katanya waktu membatalkan sertifikat atas nama Ena Eman Budi itu atas dasarnya apa? Pak, atas dasarnya putusan petun yang punya dari pihak lawan bahwa tanah tersebut dikembalikan ke nomor 98 atas nama Ena Eman Budi. Nah disitulah Pak yang saya membatalkan Ena Eman Budi karena Pak Hindarto Budiman sudah meninggal. Kok dia bisa masih minta izin untuk mengeksekusi tanah saya? Nah sekarang tanah Tunggu dulu, saya Pak Hindarto meninggal kapan? tahun 2017. Kok 2019 bisa? Nah ini nih Pak, nih ada nih. Nah ini tuh suratnya. 2017 beliau Ya, meninggal. meninggal Pak. Nah sedangkan dia eksekusi kan tahun 2020 Pak. Eksekusi Atau mungkin sudah dijual belikan itu sama beliau? katanya sih jual beli PPJB. Tapi kan saya masih ada tinggal di situ Pak. Apakah boleh? Masih dalam perkara, saya juga masih tinggal di situ, dia di PPJB kan. Dan sertifikatnya ada di Sertifikat BCA. saya ada di Bank BCA. Nah agak itu aneh ya. aneh, jadi makanya ini bener-bener permasalahan saya itu semua orang yang kita konsultasi, kok aneh ya Ju, katanya permasalahan kamu, katanya gitu dia bilang, nggak tahu nih, nggak selesai-selesai. Oke, Saya bilang sekarang gitu. ini Bu, melalui podcast ini apa harapan Ibu kepada Menteri Harapan BPN saya Pak, sama- ya saya mohon dengan Bapak agar ini Bapak Presiden juga bisa mendengarnya dan bisa membantu rakyatnya yang Nah, selama ini. Kalau gitu, biasanya Pak Presiden nonton. Nah, Ibu itu di situ beliau bicara langsung dengan Oh iya, Presiden. ya Allah saya jadi sedih deh Pak. Bapak Presiden yang Bapak yang saya sayangin, yang saya cintai. Saya Jubaida, letak tanah saya di Jalan Depan Jahitan nomor 1, samping kantor Samsat Jakarta Timur dan seberang kantor Kecamatan Jatinegara. Saya mohon Pak dengan sangat Pak. Saya ini memiliki semuanya Pak, surat-surat saya ada di Bank BCA. Saya kena korban mafia tanah Pak. Saya selalu dibolak, dibalik, diputer Pak. Saya udah dilaporkan, udah beberapa kali zamannya almarhum suami saya udah di Mabes. Saya udah 2 kali dilaporkan di Polda Pak. Sekarang saya ditersangkakan lagi Pak oleh mafia tanah itu loh Pak. Saya mohon banget Pak dari penegak hukum maupun Bapak Kapolri. Pokoknya ya saya manusia biasa dan saya rakyat biasa yang nggak ngerti apa-apa Pak. Saya bilang gitu kan. Jadi mohon sekali dengan Bapak Jokowi Pak. Saya selalu sayang sama Bapak kok. Dari kapan-kapan pun saya sayang, saya terus mendukung Bapak. Terima kasih Bapak, mohon maaf kesalahan atas ucapan yang Jubaida sekarang minta tolong sama Bapak. Tolong ya Pak, perhatikan Pak rakyat kecil ke bawah Pak pada kehilangan tanah Pak. Terima kasih Bapak, Assalamualaikum. Ini saya juga Pak, terima kasih banyak, saya sudah diundang. Ini kan saya datang ke sini kan berkat dari Yapena Pak. Yapena itu dari Yayasan Pengawal Etika Nusantara, para wartawan idealis ya. Nah yang ketuanya tuh Pak Ahmad Kurnia Pak. Pak Ahmad Kurnia Wijaya. Itu dari Tempo, bukan? Iya, Oke. dari Tempo kayaknya sih ya itu. Nah itu saya tuh di bawah saya juga sudah terima kasih dengan Bapak Ahmad Kurnia Wijaya juga sudah membawa saya ke kantor ATR BPN Pak. Jadi saya tuh udah ketemu dengan orang yang besar-besar Pak. Ya Allah, saya tuh kayaknya rasanya Tapi Ibu bagaimana besar gitu. juga, komisaris besar lah. Ya enggak, besar mah besar orangnya doang Pak. Jadi kita ketemu dengan Pak Ilyas juga, saya udah Ilyas. ketemu, iya Pak Ilyas itu sudah ketemu. Oke. Ya saya sih mohon Pak, saya bilang gitu. Kita kan ranahnya kan sudah dikit-dikit pengadilan, dikit-dikit kepolisian. Ya saya bagaimana baiknya ya Pak ya gitu kan. Oke. Saya juga pengen Ibu mau selesai. mengucapkan terima kasih pada siapa yang bantu Ibu? Yang Selain bantu saya Pak, keyakinan. ya ini saya terima kasih sama Pak Ahmad Kurnia Wijaya yang sudah membawa saya kemana-mana. Terus saya juga terima kasih dengan Bapak Kapolri yang sudah menerima surat aduan saya. Terus ke Bapak Menteri Menko Polkam juga sudah menerima surat saya Pak. Dengan yang lainnya Ombudsman juga sudah membalasin surat ke saya Pak. Ya selama ini ya alhamdulillah sih Pak, saya tetap nggak berhenti. Nah terus sama Bapak Kabar Eskrim. Nah sekarang ini kan kita sampai ketemu, kita sudah ditelepon dengan Pak Irwan ya. Saya juga kaget ditelepon sama Pak Bintang gitu kan. Ibu saya pengen tahu katanya gitu. Siapa? Saya bilang gitu. Saya kan kaget juga gitu kan. Ya Allah ya mudah-mudahan Pak dengan adanya Pak Rudi sudah memanggil saya. Berarti kan ya Allah ini kebesaran yang Maha Kuasa ya Pak. Sehingga saya bisa duduk di sini ya Pak ya. Mohon banget dengan Pak Rudi tolong dikasih tahu Pak gitu. Saya kan nggak mau dipenjara Pak. Saya nggak punya salah Pak. Iya, iya. Saya bayar PBB, bayar pajak ya Allah Pak udah puluhan tahun saya, masa saya dipenjara. Nah, Ibu dibantu Yapena itu pro bono?
Ya? Dibantu YPN itu pro bono mereka. Iya. Sama sekali nggak bayar apa-apa. Enggak. Enggak Pak, baik banget ini Bapak ini, makanya saya juga nggak kenal. Kebetulan kan Bu Titi juga kan. Bu Jubaida katanya nanti kita ikut, jadi kemana-mana kita diajak gitu Pak. Cuman kalau kemarin ini saya lagi sibuk juga kan, karena kan ada panggilan Polda, jadi saya banyak lagi ikut juga Pak gitu loh. Iya. Iya. Baik Bu Jubaida, ini sudah Ibu suarakan. Iya. Saya kira sudah clear, sudah Amin. kurang lebih para pemirsa sudah tahu lah apa Amin. yang Iya disampaikan. Pak, kita minta Yang paling penting suara Ibu didengarkan oleh Presiden Amin, dan aparat yang berkaitan dengan tanah Ibu, dan mudah-mudahan Baik, tanah itu Pak. bisa kembali. Baik, amin Pak, harapan saya begitu Ya. Pak, karena saya satu memang itu hasil kerja kerasnya almarhum dengan saya ya Pak gitu kan dari muda Pak. Dan lagi memang saya tahu di situ memang milik saya gitu loh Pak. Tetangga-tetangga saya juga tahu Pak memang milik saya, apalagi saya ketua RT ya. Masih sekarang? Udah selesai 2018. Nah, ini duduk hukumnya ini Pak. Ya, ada ya. di situ Pak duduk hukumnya Ya, itu ya. kan awal-awalnya gitu. Baik Ya. Bapak ya. Terima kasih Bu Jubaida. Baik Bapak, terima Salam kasih untuk banyak ya Pak. anak-anak semua di Siap rumah. Bapak, makasih banyak. Ya. Sehat selalu ya Pak Rudi Amin, ya. ya. Amin. Sahabat Indonesia, demikian curahan hati seorang Hajah Jubaidah, cukup mengenaskan sebetulnya. Cukup jelas Ibu Jubaidah, meskipun beliau mengatakan hanya seorang pemulung, bagi saya kronologi ceritanya sangat runut dan bisa diterima dengan akal sehat bahwa memang benar beliau memang sedang dijolimi oleh kelompok tertentu. Nah, saya bahagia juga bahwa ternyata suara Bu Jubaidah sudah sampai ke Menko Polhukam, Betul, Pak. kemudian ke Kapolri, Kabar Reskrim, juga Menteri Pak ATR Sidik, BPN iya, gitu ya. Sidik, Dan bahkan sudah ada tindak lanjut dari Satgas Mafia Tanah. Betul, Pak. Mudah-mudahan ini diantisipasi, dan yang paling penting suara Bu Jubaidah didengar oleh Pak Presiden, sehingga Pak Presiden bisa menginstruksikan kepada bawahan beliau untuk membackup sepenuhnya suara rakyat yang diwakili oleh Ibu Jubaidah. Iya, amin, Baik, amin. sahabat Ya. Indonesia, demikian kanal Anak Bangsa Podcast kali ini, dan saya mengundang siapapun yang mau mengkonfirmasi keterangan Bu Jubaidah ataupun yang senasib dengan Bu Jubaidah untuk datang, dan kita akan suarakan demi menjaga Indonesia. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.